bagaimana kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya serahkan saja secara langsung kepada Al Ustadz Ahmad Dhani. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa Insan Mesra. Insan Mesra yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mendengarkan lantunan-lantunan dakwah, lantunan-lantunan zikrullah yang insyaallah mudah-mudahan jadi nutrisi untuk lahir dan batin kita. Alhamdulillah. Bicara tentang maulid ini, bicara tentang maulid, kita harus tahu landasan atau dalil kenapa kita mesti melakukan maulid ini. Perayaannya. Ya, perayaan maulid. Nah, Abu Lahab, dalil yang kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya Abu Lahab ketika Siti Aminah ingin melahirkan, Abu Lahab ini punya budak namanya Suaibah. Suaibah ini ditugaskan oleh Abu Lahab untuk menjaga Siti Aminah sampai ia melahirkan. Sampai ia melahirkan, akhirnya Siti Aminah pun melahirkan. Suaibah melapor kepada Abu Lahab. Wahai tuanku Abu Lahab, Siti Aminah telah melahirkan. Abu Lahab berkata, anaknya laki-laki atau perempuan? Maka Suaibah menjawab, anaknya Siti Aminah adalah seorang laki-laki. Mendengar kabar tersebut, langsung saja Abu Lahab saking gembiranya, dia kumpulkan semua masyarakat pada saat itu di kampung itu untuk diberi makanan gratis, secara gratis. Ya. Saking gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Rasulullah SAW. Nah, ini satu. Yang kedua, pada hari Senin, setiap hari Senin itu Nabi Muhammad SAW berpuasa. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau berpuasa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena setiap hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Di sini bisa dilihat bahwasanya secara tidak langsung Rasulullah SAW merayakan atau bersyukur atas hari kelahirannya dengan cara berpuasa setiap pada hari Senin. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, kapan sebenarnya maulid secara besar-besaran ini dilakukan? Betul. Kapan pertama kali? Pertama kali dilakukan acara maulid secara besar-besaran itu pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana yang digagas langsung oleh gubernur pada saat itu, yakni Sayyid Malik Al-Mudofat. Sayyid Malik Al-Mudofat ini ketika itu sebelum ia mengadakan acara maulid besar-besaran, maka ia adakan dulu sayembara atau perlombaan. Perlombaan karya syair, yang mana syair-syair itu isinya tentang kelahiran Nabi, tentang sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya yang menjadi juara pada saat itu ialah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Berarti Sayyid Ja'far Al-Barzanji ini hidup pada zaman itu. Alhamdulillah ini kita bisa lihat sampai sekarang. Tahlilan ataukah hakikan biasanya kita baca Barzanji. Jadi kitabnya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Itulah acara maulid secara besar-besaran. Nah, selanjutnya para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan maulid ini sebenarnya apa? Tujuan maulid ini sebenarnya apa? Tujuan maulid, diadakannya maulid itu yang pertama adalah untuk agar supaya umat tidak melupakan siapa nabinya. Agar umat kenal dengan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, bahwa Bapak, Ibu-ibu atau pemirsa sekalian sudah kenal tidak dengan Rasulullah? Sudah kenal tidak dengan Nabi? Sudah kenal siapa ayahnya beliau, siapa ibunya beliau? Tanggal kelahirannya Nabi saja tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun berapa?
Banyak sekarang ini di zaman sekarang, oh kalau masalah nabi, masalah agama, susah sekali hafalnya. Tetapi pasnya nama-nama artis Korea dan sebagainya, tidak ada apa, langsung saja. Tidak sama promonya. Iya. Iya betul, Promonya. Jadi inilah kenapa diadakannya Maulid, supaya kita ini sebagai umat kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita coba lihat nasabnya beliau Rasulullah sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad, siapa nama bapaknya? Abdullah. Abdullah, siapa nama bapaknya Abdullah? Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah. Abdullah putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putra Hashim. Hashim putra Abdul Manaf. Abdul Manaf putra Qusay. Qusay putra Kilab. Kilab putra Ma'ad. Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Ghalib, Ghalib putra Fihrin, Fihrin putra Malik, Malik putra Nadir, Nadir putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putra Ilyas, Ilyas putra Mudor, Mudor putra Nizar, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan, dan sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Coba kita tanyakan kepada diri, sudah kenal tidak dengan Rasulullah? Sudah kenal tidak siapa-siapa saja nasabnya Rasulullah? Bagaimana mau cinta sepenuhnya kepada Rasulullah tetapi tidak kenal dengan Rasulullah? Ya, Sebentar Pak sebelum Ustadz, kita kita lanjut tahan nih. dulu, ada Kita yang tahan pakai dulu, ada yang teleponnya. telepon. Silakan Pak, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Aldi Pak di Adi. Lembang. Aldi di Lembang, Lembang. Pindrang. Lembang Iya. Pindrang. Wah, Ya, saya luar biasa. juga pantau di Facebook wajah-wajahnya KPK ini. Oh iya 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 ya. Oke, silakan Pak Adi setia. dengan pertanyaannya. Iya, ini lagi maraknya Maulid. Iya. Ada sekelompok atau komunitas yang sama sekali tidak setuju dengan adanya Maulid. Bahkan ada salah satu postingan yang mengatakan ini dua tempat, katanya Mesir, Mekah, Arab Saudi, katanya tidak pernah dilakukan Maulid di situ, makanya katanya terjaga katanya di situ, tidak pernah disentuh oleh Maulid karena katanya Maulid itu katanya pekerjaan sia-sia, tidak ada dalilnya begitu ya. Ya. Terus saya juga agak bagaimana ya? ini sekelompok mereka ini seolah-olah apa ya, mau membanggakan diri Pak. Aliran kami yang paling sempurna ya. Ini bagaimana ini tanggapannya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana langsung tanggapi ini? Arogansi pendapat. Alhamdulillah. Menurut Habib Ali itu seorang ulama dari Yaman ya. Ya. Kalau tidak salah Habib Ali berkata bahwasanya saking tingginya rahmat Allah, saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara Maulid saja ini banyak sekali perbedaan. Ya. Ada yang merayakan Maulid, ada juga yang tidak merayakan Maulid karena bahwasanya mengatakan bid'ah. Ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking luasnya tidak bisa membenarkan manusia, tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri atau membenarkan dirinya sendiri. Saking tingginya rahmat Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah silahkan kerja, jikalau saja itu tidak baik maka tinggalkan. Tetapi jikalau baik dan menurut keyakinan kita itu tidak melanggar syariat dan sebagainya, Iya. faliyatafaddal, silahkan lakukan. Tetapi jikalau sudah melanggar syariat dan sebagainya maka tinggalkan. Betul. Tetapi apakah Maulid melanggar syariat dan sebagainya? Kita lihat saja, begitu tenang hati ini ketika diadakannya Maulid. Begitu tenang, rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Inilah ekspresi kita untuk menunjukkan bahwasanya kita itu cinta kepada beliau. Sunnah beliau semuanya kita lakukan. Nah, bid'ah ini silahkan. Kalau mengatakan bid'ah dan tidak boleh dilakukan, silahkan. Kita tidak perlu menyalahkan. Apakah surga itu hanya untuk dirimu atau untuk diriku? Tidak. Iya, betul. Ya.
Jadi bukan nenek kita punya surga. Jadi kita sama-sama di hadapan Allah. Entah siapa yang akan masuk ke dalam surga, entah siapa yang akan diterima amalnya, Ya, tidak tahu. betul. Atau entah amalan apa yang akan menggiring kita ke Betul. surga. Pokoknya hal baik silahkan lakukan. Iya. Iya, langsung angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Ini Bilal di Wajo, Kabupaten Wajo ini. Wajo. Wah. Ini saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, bagaimana maksudnya itu surah An-Nisa ayat 59? Tolong uraikan secara detail. Makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi An-Nisa. An-Nisa ayat 49. Iya. Mana itu? An-Nisa ayat 49 An- tentang wanita ini kayaknya. Tentang wanita kayaknya ini. Ya sebenarnya untuk hari ini sama-sama kita membahas masalah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita ditutup lagi, ada yang pakai tapi ditutup lagi. Iya. Iya. Jadi untuk hari ini sebenarnya kita permasalahannya di keteladanan atau materi kita di keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan ada di antara insan mesra yang ingin bertanya perihal yang lain, ya seperti yang baru saja menelpon teman kita dari Wajo ya, Dari Wajo. menanyakan surah An-Nisa ayat 49 kalau tidak salah tadi itu soalnya. 49 ya. Iya, silakan Pak Ustadz dengan jawabannya ya. Dan yang lain juga tetap kita tunggu untuk menelpon kemari. Silakan Pak Ustadz. Oh iya, ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Afwan, ayat berapa ini? Ayat 49. Oh, Ustaz. 49. Yang dimana artinya itu, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ini kayaknya kena yang tadi. Ya, akan kau Apa perhatikan ya? orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang yang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Iya. Inilah saya seperti bilang tadi bahwasanya rahmat itu, Allah itu punya rahmat yang luas. Yang sangat luas. Nah, seandainya Allah mengatakan ketika ini salah, langsung diberikan hukuman pada saat itu. Iya, betul. Nah, tetapi Allah tidak pernah Allah lakukan ketika melakukan kesalahan langsung dibalas saat itu juga. Tidak sedikit pun. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu bahwasanya punya rahmat yang sangat luas. Betul. Tidak bisa dipungkiri. Itulah saya bilang tadi, sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak disolimi sedikit pun. Ayat ini begitu banyak sangkut pautnya. Di sini mengatakan sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Seandainya di tafsir ini Ya, pasti banyak pasti, sekali. Iya. Padahal ada juga khatamallahu ala qulubihim, sudah ditutup pintu hatinya dan sebagainya. Ada juga yang seperti di surah Al-Baqarah. Jadi kita lihat sesama begitu banyak pendapat seperti ini. Tetapi jikalau saja disangkut pautkan dengan yang tadi, Iya. tetap saja bahwasanya Allah itu punya rahmat yang luas. Dan jikalau saja Allah langsung menghukum pada saat itu juga kesalahan yang dilakukan, berarti Allah Subhanahu wa taala dilihat lagi berarti berkurang rahmat. Tetapi lihat saking tingginya rahmat Allah, tidak dihukum langsung jikalau salah. Betul, betul. Iya. Terkait tadi dengan Maulidi Rasul ini, Rasulullah SAW ini, Ustaz. Jadi ketika Rasulullah lahir di muka bumi ini, dia langsung diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliaulah rahmatan lil alamin. Kan seperti itu, Ustaz. Jadi istilahnya rahmatnya Allah ini yang dititipkan kepada Rasulullah untuk umat yang ada di muka bumi ini agar senantiasa meneladani baik itu sifatnya, baik itu sikapnya Rasulullah SAW. Itu kita ini tidak kita ini satu umat, dan kalau misalnya ada sebuah perbedaan di dalamnya, kita harus menerimanya, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Iya. Jadi bagaimana lagi nih, Ustaz, untuk cara atau bagaimana mengenal lebih dalam lagi sifat dan sikapnya Rasulullah ini kepada umatnya sendiri? Nabi Muhammad SAW dengan cara
silahkan dengar kisahnya, mendengarkan kisah-kisah Rasulullah SAW, mentadabburi kisah-kisahnya Rasulullah, meresapi kisah-kisahnya Rasulullah. Jikalau saja sudah meresapi, mentadabburi, melihatnya secara langsung, membaca secara, mendengarkan secara langsung, maka insya Allah hati ini akan timbul rasa zauk. Zauk ini adalah rasa yang mana rasa rindu yang akan timbul di hati setiap hamba jikalau saja mendengarkan kisah Rasulullah SAW. Nah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang spesial. Nabi yang istimewa, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Bahkan mohon maaf, saking dimuliakannya Rasulullah, saking diistimewakannya Nabi Muhammad SAW, kebanyakan mukjizatnya disebutkan daripada nabi-nabi yang lain. Coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau ketemu dengan Fir'aun, berdoa dulu. Ketika mau bertemu dengan Fir'aun, berdoa dulu, Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri. Berdoa dulu, baru dikabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah. Coba lihat Fir'aun, Nabi Musa mau menghadap kepada Fir'aun, berdoa dulu baru dikabulkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak berdoa, langsung turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Padahal Nabi Musa berdoa ketika mau bertemu dengan Fir'aun, berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Tetapi Nabi Muhammad tidak berdoa, turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami Muhammad telah melapangkan dadamu? Lihat. Nah, ketika saat itu Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Fir'aun, Fir'aun hanya melontarkan kata-kata yang kejam, kata-kata yang keji, kata-kata yang dahsyat. Kemudian dia berdoa, Rabbi syrah li sadri. Nabi Muhammad tidak berdoa alam nasyrah laka sadrak, tetapi dia dilempar bukan hanya dengan kata-kata yang dahsyat, dengan kata-kata yang keji, tetapi penduduk Taif melemparkannya dengan batu, melemparkannya dengan kayu dan segala hal. Tetapi apa kata Rasulullah? Ya Rabb, wahai Tuhanku. Bahkan malaikat yang melihat penduduk penjaga gunung Taif, malaikat yang melihat itu murka kepada penduduk Taif. Ya Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkat tanganmu, mut yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit. Angkat tanganmu ke langit dan memohon kepada Allah agar kami angkat gunung Taif ini, kemudian kami hampaskan kepada mereka penduduk Taif yang tidak tahu sopan santun itu. Tetapi apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah murka kepada mereka? Apakah Rasulullah ingin balas dendam? Apakah ada keluar kata-kata yang kotor dari lisan Rasulullah? Tetapi alangkah indahnya akhlak Rasulullah. Apa yang keluar dari mulutnya sebuah kata-kata yang mulia, yang keluar mengalir syahdu dari mulutnya yang bercucuran darah. Kata Rasulullah, la, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mohon jangan lakukan itu. Mereka itu hanya belum mengetahuinya saja. Lihat, bahkan Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah, saya hanya berdoa kepada Allah, memohon kepadamu kelak di muka bumi Taif ini, di bumi Taif ini akan nampak kelak laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, anak-anak maupun kecil, mereka berkata dan mau beriman kepadamu ya Allah dan kepada Rasulullah SAW. Lihat saking baiknya Rasulullah SAW. Karena alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Bahkan Rasulullah SAW kembali berdoa dengan mengalirkan sebuah kalimat yang syahdu keluar dari bibirnya yang berdarah-darah, kembali lagi dengan kalimat yang berbelas kasih kepada Allah, mengatakan, Ilahi, wahai Tuhanku, ila man takiluni. Setelah dari sini saya dihempaskan, setelah dari sini saya dihinakan, setelah dari sini saya dipukuli, ila qaribin yugdimuni. Ataukah saya akan ada tempat yang dekat dari sini, kemudian saya sampai di sana, saya akan dipukuli lagi, dilempari lagi dengan kayu batu ya Allah. Am ila ba'idin yugdimuni. Ataukah ke tempat yang jauh dari sini, kemudian sampai di sana saya akan dihinakan lagi ya Allah, saya akan dipukuli lagi ya Allah.
fa ana radin, kata Rasulullah. Maka saya ridho. Malam takdub alayya, selama bukan engkau yang murka ya Allah, saya ridho ya Allah. Lihat, alam nashrah laka sadrak. Rasulullah dilempari batu, radin, dilempari kayu, radin, dicaci maki, ridho. Malam takdub alayya, kata Rasulullah, selama bukan engkau yang murka ya Allah, maka saya ridho atas ketentuanmu ya Allah. Lihat, saking mulianya Rasulullah SAW, saking mulianya akhlaknya. Lihat, dicaci maki, dihinakan, tetapi apa kata Rasulullah? Mohon jangan lakukan balas dendam, mohon jangan lakukan itu dan sebagainya. Karena apa? Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu hanya belum mengetahuinya saja. Ini salah satu akhlak Rasulullah SAW. Nah, jikalau saja dipakai, digunakan, dimanfaatkan di sekarang ini, zaman sekarang ini, maka insya Allah bumi ini tidak akan susah-susah. Hidup ini tidak akan susah-susah, tidak ada susahnya. Kenapa? Karena bahwasanya sudah menjalankan sunnah Rasul dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW ini, jikalau saja kita bandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, mohon maaf, kita lihat ini keistimewaannya Rasulullah SAW. Kita lihat umat-umat terdahulu. Nabi Musa alaihi salam, nabinya ada, orangnya ada, mujizatnya ada, dilemparkan tongkatnya menjadi ular, disentakkan, dipukulkan ke tanah, keluar 12 mata air. Tetapi apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman kepada Nabi Musa. Maka sudah dibelahkan lautan ini. Masih banyak yang belum mau beriman kepada Nabi Musa. Nabi Isa alaihi salam, mukjizatnya ada, nabinya ada, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan hanya mengatakan biidnillah, 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 langsung hidup orang mati itu. Tetapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya ingin dibunuh. Dicari-cari Nabi Isa ingin dibunuh. Tetapi Rasulullah SAW spesial, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Rasulullah SAW spesial. Kita coba perhatikan baik-baik. Jikalau saja orangnya masih ada, mukjizatnya ada, kemudian kita yakin dan percaya kepadanya, itu wajar. Wajar, ya. Wajar. Tetapi Rasulullah, ada orang yang tidak pernah melihatnya. Ada orang yang tidak pernah bertemu dengannya, yang tidak pernah menatapnya secara langsung, mimpi pun belum tentu ketemu dengan Rasulullah. Tapi banyak orang yang merindukan Rasulullah, banyak orang yang mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena terdengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah tidak pernah dilihat sekalipun, tidak pernah dilihat secara langsung, bertemu di mimpi pun belum tentu ketemu. Tetapi apa? Kita beriman kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah. Lihat, saking tingginya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jikalau saja kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, maka alhamdulillah kita ini termasuk golongan orang-orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika itu para sahabat dengan Rasulullah berkumpul. Kemudian Rasulullah lantas mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwanik." Sekarang ini saya rindu kepada saudara-saudara saya. Sekarang ini saya sangat rindu kepada saudara-saudara saya. Para sahabat heran. Alasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum ashabi. Kalian itu bukanlah saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Alladzina hum lam yarawni walakinnahum yu'minuna fih. Kata Rasulullah, merekalah orang-orang yang tidak pernah melihatku. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah menatapku. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi rindu dan mau beriman kepada aku. Lihat, inilah saudara-saudara saya yang saya rindukan. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis ya Rasulullah? Apakah engkau merindukan kami ya Rasulullah? Tetapi kenapa kami tidak pernah merindukanmu? Tetapi kenapa kami tidak pernah cinta kepadamu? Kami belum cinta full denganmu ya Rasulullah. Kenapa engkau sampai menangis melihat saudara-saudaramu?" Lihat,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau saja cinta kepada kita, kenapa kita tidak cinta kepada Rasulullah? Jikalau saja kita rindu kepada Rasulullah, kenapa kita tidak rindu kepada Rasulullah? Jikalau saja Rasulullah menanti kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu nanti di surga? Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau masuk ke dalam surga, tidak mau melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ingin dikumpulkan dulu umatnya di akhirat nanti, kemudian langsung dibimbing langsung oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kita mesti perlu dalil? Kita mesti perlu hadis Al-Quran. Jikalau saja Rasulullah rindu cinta kepada kita, kenapa kita tidak mau membalas cinta beliau? Kenapa kita tidak mau rindu kepada beliau? Apakah perlu dalil untuk mencintai beliau? Tetapi Rasulullah tidak perlu dalil, tidak perlu ini, tidak perlu itu dan sebagainya. Tetapi betul-betul cinta kepada umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirinul hadirat sekalian, mari kita timbulkan rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah. Yang mana jikalau saja kita rindu dan cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan bisa bertemu di akhirat nanti. Walaupun di dunia sekarang ini masih bisa bertemu dengan Rasulullah, jikalau saja Allah mengizinkan, Rasulullah mengizinkan. Mari selalu rindu dengan apa? Dengan cara bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insan mesra semuanya. Saya terbawa ini kayaknya emosi dengan ya apa yang dipaparkan sama Pak Ustaz hari ini sangat-sangat menyentuh kita semuanya ya. Silahkan Bang Haji, kayaknya saya nggak bisa ngomong banyak di sini. Kita hanya bisa sering-sering bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, apalagi di hari ini hari Jumat. Betul. Ya, jadi insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kemudian dan insya Allah juga Allah Subhanahu Wa Taala pun membalas salawat kita ini. Wah, subhanallah, kalau misalnya ada salawat kita kepada Rasulullah dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang balas sih. Iya, betul sekali. Closing statement sedikit ini Ustaz terkait Maulidin Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz, closing statementnya. Dan sebagai penutup juga. Ya. Jadi alhamdulillah kita masih berada pada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Alangkah ruginya kita hidup di dunia jikalau saja hidup di Rabiul Awal ini, bulan Rabiul Awal ini, tetapi belum bisa menangis karena rindu kepada Rasulullah. Sampai selesai nanti Rabiul Awal tetapi tidak bisa menangis, belum bisa mencintai Rasulullah dengan seutuhnya dan sebagainya, rindu kepada Rasulullah, menangis ketika disebut namanya Nabi atau bersalawat, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Padahal kata ulama, ada seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menjadikan istighfarnya adalah salawat, zikirnya adalah salawat, ngaji Qur'annya adalah salawat dan sebagainya untuk menjadi salawat, semuanya salawat dan salawat, maka semua urusannya di dunia akan ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulnya. Lihat, saking indahnya Rasulullah, saking baiknya Rasulullah. Oleh karena itu, silahkan bersolawat step by step, 10 kali per hari silahkan. Kalau masih mau silahkan 100 per hari, 100 hari per. Kalau tidak bisa 100 per hari ya 10 kali, bisa juga sampai 1000 kali. Nah, menurut para ulama 1000 kali adalah paling sedikit berselawat kepada Rasulullah SAW. Tetapi tidak memberatkan, bisa 10, bisa 5 kali. Lihat. Oleh karena itu silahkan berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa yang panjang selawatnya, yang pendek saja. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi, terlalu panjang. Sallallahu ala Muhammad, terlalu panjang. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu Muhammad. Silahkan. Sallu ala Muhammad. Itu saja. Oleh karena itu jangan lupa selawat. Jangan pernah lupa selawat. Sebab selawat inilah yang akan menolong kita dan mensyafaati kita dengan tawassal dengan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya aku nabi tak ceramah naturungnya ya, tapi aku ya ceramah naturungnya apa saya untuk mengasik weh. Alhamdulillah, syukron. Terima kasih Ustadz Ahmad Dhani dari KPK Zona Parepare mengulas tentang Maulidin Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya serahkan kepada Kamirah, silakan Kamirah. Iya, terima kasih Bang Aci, terima kasih Ustaz Ahmad Dhani yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Intinya mari mengimplementasikan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat ya. Dan insya Allah apa yang dipaparkan Ustaz hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.